Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang menarik dan penuh hikmah, sejarah dan kisah Islam. Sebelum kita memulai kisahnya, alangkah baiknya kita membaca bismillah dulu dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Kisah seorang penebar fitnah dan seorang ulama terkemuka. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang penebar fitnah dan seorang ulama. Sebut saja namanya si Fulan. Si Fulan yang sudah lama menebar fitnah kemana-mana merasa sadar dan kemudian mendatangi rumah ulama yang selama ini menjelekkan dan menyebarkan berita bohong tentang ulama. Karena ingin insaf dan merasa bersalah, si Fulan mendatangi rumah ulama yang difitnahnya, seorang ulama terkemuka di Hadramut, Yaman. Kepada sang ulama, si Fulan kemudian berkata, "Wahai Habib, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya selama ini telah menebarkan fitnah dan menyebarkan berita bohong tentang Anda ke setiap orang. Saya telah memfitnah Anda dengan begitu banyaknya. Sekian banyak berita bohong yang disebarkan si Fulan kepada setiap orang yang ditemuinya. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan ingin agar Anda mendoakan saya supaya Allah mau mengampuni dosa saya ini." Dengan senyum khasnya, sang ulama kemudian menjawab, "Wahai Fulan, saya telah memaafkan setiap kesalahan orang yang menzalimi saya sebelum orang yang tersebut datang untuk meminta maaf." Setelah mengambil jeda, sang ulama kemudian melanjutkan lagi, "Tapi untuk mendoakan supaya Allah memaafkan dosa yang Anda tebarkan, Allah yang lebih tahu." Kemudian setelah beberapa lama dan ketika si Fulan mau pamit, sang ulama mengambil sebuah sulak atau kemoceng dan mengatakan begini saja, "Saya akan mendoakan kamu, tapi coba kamu cabuti bulu-bulu yang ada di sulak itu satu persatu sepanjang perjalanan hingga sampai di rumahmu. Kemudian baliklah lagi ke sini dan carilah satu persatu bulu kemoceng yang sudah kamu cabut itu." Si Fulan pun pulang ke rumahnya dan sepanjang jalan itulah dia mencabuti bulu-bulu sulak itu satu persatu hingga habis. Dia kemudian beranjak balik lagi ke rumah sang ulama, dan di setiap langkah di sepanjang jalan itu berusaha mencari kembali bulu-bulu yang sudah dicabuti tadi. Ternyata tak satu pun bulu-bulu itu yang ditemukannya kembali. Sejak dicabut, mungkin bulu-bulu itu sudah diterbangkan angin dan hinggap entah kemana. Si Fulan kemudian merenung dan berpikir, dia selama ini sudah menebarkan fitnah tentang ulama sekian lama dan entah kepada beberapa orang banyak yang menerima ceritanya dan menceritakan kepada orang lain lagi, dan begitu seterusnya. Dia sendiri mungkin bahkan tak menyadari betapa luas berita bohong itu tersebar dan dipercayai orang. Kisah ini mungkin memberikan pelajaran penting betapa fitnah yang disebarkan oleh seseorang bisa menyebar kemana-mana. Dan kita tentu tidak tahu entah berapa banyak kemudian orang yang termakan oleh fitnah tersebut. Contohnya seperti ini ya, si A akan menceritakan ke si B, si B menceritakan ke si C, dan seterusnya. Itulah kenapa fitnah dalam ajaran Islam dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.
karena yang diakibatkan oleh sebuah fitnah yang disebarkan secara luas akan menimbulkan keburukan yang berantai. Maka orang yang menebar fitnah dan berita bohong menjelekkan seorang, ia akan menanggung dosa sebanyak orang yang termakan fitnah tersebut, yang sesuai dampak kerusakan yang ditimbulnya. Jika fitnah itu berhasil mempengaruhi 10, 100, 1000, bahkan mungkin 1 juta orang, maka si fitnah tersebut menebar juga akan menanggung dosa sebanyak itu. Apalagi jika jumlah orang termakan fitnah itu sebanyak 1 negara, maka si penebar juga akan menanggung keburukan dan sebanyak itu. Semoga kisah cerita ini bermanfaat ya sahabat YouTube sekalian, untuk diri kita sendiri dan diri saya pribadi, untuk berhati-hati menerima informasi yang tidak jelas asal usulnya. Alangkah baiknya kita bertabayun terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi, supaya tidak menjadi dosa yang berantai. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.